Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qatiluna ila yawmil qiyamah min amali rabbikum wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas yang keluar dari mulut kita selain ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerahnya kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah kita masih mengalir seluruh tubuh kita. Nanti kita masih bekerja siang dan malam sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya para khatib senantiasa berwasiat dan menekankan kepada para jamaah dalam setiap khutbah Jumat bahwa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpesan sebagaimana termaktub dalam kitab As-Sahihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qul indallahi khairan nasi wa qul indan nafsi syarran nasi wa qul indan nasi rajulan minan nas. Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah manusia yang merasa memiliki kekurangan dalam pandangan diri sendiri, serta jadilah manusia yang mampu bermuamalah dengan manusia lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan ini memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan dunia demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, kita diharapkan terus meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi pantangan atau larangan dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan agama, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik di sisinya. Yang kedua, kita harus merasa belum maksimal atas amal kebaikan yang kita lakukan dengan terus merasa diri kita belum sempurna. Hal ini bukan berarti merendahkan diri, namun untuk menjauhkan kita dari sikap ujub, sombong, riya, pamer, dan sum'ah mengharap pujian orang lain. Yang ketiga, kita harus rendah hati atau bersikap tawadhu di hadapan orang lain. Mungkin banyak di antara kita ketika melihat orang lain merasa lebih baik atau lebih mulia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita mampu mendorong diri kita untuk terus berbuat kebaikan sekaligus bersikap tawadhu? Syekh Qadir Al-Jailani memiliki tips sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tips yang pertama, jika kita melihat orang lain, hendaknya kita memandangnya bahwa dia memiliki kelebihan daripada kita. Mungkin dia lebih bertakwa, lebih banyak amal kebaikannya, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita melihat anak kecil atau lebih muda
Jangan kita merasa lebih baik darinya. Katakanlah mungkin dia dosanya lebih sedikit daripada kita, karena umurnya lebih sedikit daripada kita. Sebaliknya, jika kita melihat orang yang lebih tua, hendaknya kita melihat bahwa dia telah berbuat kebaikan lebih banyak daripada kita. Yang ketiga, jika kita melihat orang alim atau orang yang berilmu, hendaknya kita menilai bahwa dia memiliki cara yang baik dan benar dalam mengamalkan pengetahuannya dan telah berbuat kebaikan dengan ilmunya. Sebaliknya, jika kita melihat orang bodoh, hendaknya kita katakan mungkin dia berbuat dosa atau salah akibat ketidaktahuannya, sementara kita berbuat dosa karena pengetahuan yang kita miliki. Ada kalanya orang bodoh berbuat salah karena ketidaktahuannya, sementara orang memiliki pengetahuan berbuat dosa bukan karena tidak tahu, tapi justru karena pengetahuan yang dia miliki. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri bukan hanya dilakukan sekali, namun harus menjadi bagian yang tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Introspeksi diri adalah cara mengendalikan diri kita yang akan memiliki efek luar biasa pada diri kita, keluarga kita, dan lebih luas lagi pada masyarakat. Apabila kita tidak melakukan introspeksi diri dan perbaiki diri, bukan hanya dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan kita, tetapi juga kehidupan yang lebih luas, yakni keluarga dan masyarakat. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Al-kaisu man dara nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man tasbara nafsuhu hawaha wa tamma 'ala Allah." Rawahu Ahmad. Orang yang cerdas sukses adalah orang yang mampu untuk introspeksi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang ikut hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu terus introspeksi dan berbenah diri, sehingga kita mampu menjadi penyambung tumbuhnya keluarga dan masyarakat yang baik menuju baladatul thayyibatul warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan manusia dengan potensi melebihi potensi yang dimiliki makhluk lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa kelebihan manusia di atas makhluk lainnya adalah karena potensi akal dan berpikir. Bahkan Allah sendiri telah menobatkan manusia menjadi khalifah fil ardh, pemimpin bumi. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa yang menjadi titik unggul manusia dibanding lainnya adalah yang pertama, manusia sebagai pantulan asma dan sifat-sifat Allah SWT. Manusia disebutkan sebagai ciptaan terbaik sebagaimana di dalam surat Qad ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah diciptakan dengan kedua tanganmu? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Quran surat ayat 75. Kalimat diciptakan dengan kedua tanganku dalam ayat tersebut menunjukkan betapa istimewanya manusia. Dalam diri manusia terdapat panggilan asma Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan tersebut menjadi motivasi penting bagi manusia agar senantiasa menyadari akan kesempurnaan dirinya, mengembangkan dan memelihara agar kelak kembali di hadapan Allah berada dalam kondisi sebagaimana awal penciptaannya, yakni makhluk yang mulia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang bagaimanakah yang terbaik? Manusia terbaik adalah manusia yang dapat menjalankan apa-apa yang menjadi tujuan dia diciptakan. Lalu apa tujuan penciptaan manusia? Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ibadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Selain itu, manusia terbaik
sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf wa la khairu fi man la ya'laf wa la ya'lafu wa khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Dari Jabir yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah pada kesempatan kali ini adalah kita selalu berusaha untuk menjadi diri kita tetap istimewa sebagaimana awal penciptaan, bermanfaat untuk diri, orang lain serta seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Selain itu, marilah kita terus menggali potensi yang telah Allah menempatkan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد، فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم